Gini Bang, Yesus itu dibangkitkan Bang. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Siapa yang membangkitkan Yesus? 2 Korintus 1:19. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami yang menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Jadi siapa yang bangkitin Yesus? Allah Bang. Dia nggak dibangkitin, tidak bangkit sendiri Bang. Anda salah kalau Yesus bangkit sendiri Bang. Nggak ada ayatnya Bang. Karena Allah itu adalah Yesus itu sendiri, Bang. Kalau Allah itu Yesus sendiri, kenapa Yesus berkata begini ketika dia sudah bangkit? Yohanes 20 ayat 17, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Coba, katanya Yesus Allah itu sendiri. Tapi kok Yesus berkata, aku belum pergi kepada Allahku dan Allahmu. Gimana tuh? Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, meskipun kita tahu banyak Allah baik di bumi maupun di surga, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Jadi Allah dan Yesus beda Bang, menurut Paulus jangan disamain dong. Ini ya, sudah jelas yang pada ayat sebentar. Ayat mana Bang? Waduh, ini jarang baca Alkitab nih Bang Swissbank nih. Ada yang mau sanggah? Mungkin Bang tukang daging dari Kristen atau Islam Bang? Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya hanya Kristen yang percaya kepadanya. Kalau abang percaya kepadanya Nabi Isa, berarti abang harus mengikuti ajarannya juga, yaitu apa? Doa Bapa kami dan lainnya. Apa yang diajarkan oleh Yesus. Oke, percaya di situ Bang, bukan percaya Yesus sebagai Tuhan, supaya Anda itu mendapatkan hidup yang kekal. Ya, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka yang percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Jadi Yesus membangkitkan itu syaratnya ya, atau memasukkan orang ke dalam surga, itu maksud ayat itu syaratnya harus percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan Bang. Nah Anda dapat dari mana percaya Yesus sebagai Tuhan tuh? Apakah itu ajaran Yesus atau ajaran siapa itu? Itu sudah dijelaskan di Yohanes 10. Aku dan Allah Bapa adalah satu. Nah itu kan sudah saya jawab tadi. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, di situ tidak berbicara tentang pribadi, tapi di situ berbicara tentang visi misi. Karena visi misi Tuhan dan Yesus itu sama, yaitu menyelamatkan bangsa Israel. Demikian juga aku dan Allah adalah satu. Saya Sugi, Kristologi dan Allah itu satu dalam visi dan misi. Apa? Mengajak manusia kembali kepada jalan yang benar. Makanya di ayat 32-nya dikatakan, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Jadi Yesus itu tidak berbicara tentang pribadi. Yesus di situ justru berbicara tentang visi misi yang dia bawa itu berasal dari Tuhan. Pekerjaan dari mana? Yang dari Tuhan ini yang membuat kamu mau melempari aku itu yang mana? Pengajaranku yang mana? Gitu loh. Nah, orang Yahudi tidak mempermasalahkan ajaran yang dibawa oleh Yesus. Yang dipermasalahkan itu Yesus ini manusia biasa. Bahkan di dalam Yohanes 8 ayat 40 ya kalau nggak salah, di situ Yesus itu disindir sebagai anak penzina. Yahudi nggak mau terima ada Mesias yang dari anak penzina ini dalam pandangan Yahudi, makanya dia menolak. Tapi Yahudi itu tidak menolak apa yang diajarkan itu, bukan karena pekerjaan baik,
Kata Yahudi, bukan karena pekerjaan baik yang kamu tunjukkan kepadaku, sehingga kamu ingin melempari aku, tetapi karena kamu manusia biasa saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, apakah Yesus mengiyakan aku Allah? Tidak. Justru Yesus mengingatkan kepada orang Yahudi itu. Ya, di dalam kitab Taurat kamu itu ada orang disebut Allah. Kenapa kamu nggak protes? Ketika aku mengatakan aku dan Bapa adalah satu, kamu protes. Padahal di dalam kitab Taurat kamu ada orang disebut Allah. Ya, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Maksudnya itu adalah kepada Musa. Musa juga disebut Allah. Kenapa Anda nggak menuhankan Musa? Bahkan Tuhan sendiri yang menyebut Musa itu Allah. Kenapa nggak Anda tuhankan? Tidak, Musa melakukan keajaiban itu banyak dilakukan. Dia bertanya kepada Allah, bukan dia langsung membelah laut. Tidak, dia bertanya dulu. Sedangkan Yesus tidak saya melakukan tunjuk banyak ayat. pertanyaan, dia langsung melakukan. Saya tunjuk ayat. menyembuhkan orang Begitu sakit. juga Yesus. Ketika dia mau melakukan keajaiban, dia berdoa dulu, Bang. Nah, ini Anda pasti kaget dan nggak pernah tahu ayatnya. Dalam Yohanes 11 ayat 41, 42, 43, ketika Yesus mau membangkitkan Lazarus, Yesus menengadahkan tangan ke atas. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Aku bersyukur kepadamu karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus bersaksi sebagai utusan. Kenapa Anda jadikan Tuhan? Yesus berdoa dulu, Bang. Ya, mungkin Bang Swisbeng ini karena jemaat awam gitu ya. Jadi gini Bang, kalau yang Musa itu kan yang nulis kitabnya itu kan dia. Jadi dia jelasin saat dia melakukan ini itu dia berdoa. Kalau Yesus ini kan tulisan-tulisan di Perjanjian Baru itu kan bukan tulisannya Yesus, tapi dari orang-orang gitu kan, orang-orang lain. Yesus kalau dia berdoa gitu, misalnya dia berdoa dengan suara lantang, ya orang akan ingat, oh Yesus saat kejadian ini dia lagi berdoa tuh, minta kepada Bapa seperti saat kebangkitan Lazarus. Tapi ada hal-hal tertentu Yesus berdoa dalam hati, Bang. Kalau Yesus berdoa dalam hati, apakah orang-orang di sampingnya tahu Yesus ini lagi berdoa? Enggak. Ya, tapi Yesus tuh berdoa sebenarnya. Terbukti apa? Saat Lazarus aja dia berdoa. Dan saat kejadian-kejadian yang lain dia juga berdoa. Cuman orang-orang di sampingnya nggak tahu, jadi nggak catat. Beda dengan Musa. Musa yang nyatat sendiri, ya dia tahu sekali bahwa dia itu berdoa di setiap kesempatan. Beda di situ. Dan Yesus tetap berdoa kok, Bang. Santai saja, santai saja. Iya, Kalau jadi Bang gini, Swisbeng Bang. berdoa juga bagus. Jadi gini, walaupun Yesus tidak selalu berdoa ketika ketika melakukan keajaiban, tapi ingat dan dicatat kata-kata Yesus itu dalam Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan, semua yang aku kerjakan sesuai dengan apa yang aku dengar. Nah, ini kan sudah membuktikan bahwa segala aktivitas Yesus itu tidak berasal dari dirinya, tapi dari Tuhannya. Walaupun tidak setiap saat berdoa ketika dia melakukan keajaiban, tapi sudah digarisbawahi itu tadi, dikunci di situ bahwa Yesus melakukan segala sesuatu berdasarkan perintah, berdasarkan apa yang dia dengar. Begitu, Bang. Gagal Yesus jadi Tuhan, Bang. Tidak selamanya begitu, karena ada kisah perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Dia hanya menyentuh jubah Yesus, perempuan itu langsung sembuh. Artinya tanpa melakukan seperti itu gitu. Dia hanya menyentuh. Nah, itulah keajaiban yang dimiliki Yesus, Bang. Keajaiban Yesus ya seperti itu. Tapi keajaiban itu bukan berasal dari Yesus, tapi dari Bapaknya itu. Gitu loh. Kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23 ya, kalau nggak salah. Itu Yesus di situ di 22. 2 nomor 22. Nah, ini. Kisah Para Rasul 2:22. Hai orang-orang Israel,
dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah kaum seperti kamu, yang kamu tahu nih. Jadi tidak harus berdoa dulu, enggak. Memang dia sudah dijadikan perantara oleh Tuhan. Jadi kalau sudah dinyatakan dia sebagai perantara untuk melakukan mukjizat, seharusnya yang Anda sembah itu yang memberi perantara, bukan yang menjadi perantara, Bang. Ya Oke, iya, yang kami sembah itu yang memberi perantara, Pak. Nah, kenapa Tapi Yesus yang dituhankan, Mbak Sherly? Hah? Bukankah Yesus ini hanya sebagai perantara? Karena dia ada di dalam Allah Bapa itu. Semuanya juga begitu. Firman. Yesus itu firman yang hidup. Dia memberi teladan Yesus pernah ngomong gitu. pada manusia. Yesus Supaya pernah ngomong kita gitu kalau juga- dia adalah firman yang jadi manusia. Pernah dia ngomong begitu? Loh, itu kan ada di Alkitab itu. Coba mana perkataan firman. Yesus bahwa dia itu adalah firman? Baca aja di Yohanes, Bapak. Enggak, saya tanya di mana? Baca aja di Yohanes 1 ayat 1. Itu bukan perkataan Yesus. Saya minta pernyataan Yesus. Dia firman yang hidup. Iya, mana ayatnya Yesus mengatakan dia firman hidup? Dia sendiri, perkataan dia, tubuh Aduh. dia adalah Kalau firman. dia adalah firman, ngapain lagi dia nerima firman? Dia nggak ada nerima firman, dia yang firman. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman-Mu yang Engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Enggak nerima lagi. Ya udah dia kan, ya udah dia itu firman. Loh, dia nerima firman enggak di ayat itu? Nggak ada dia nerima firman dia sendiri yang firman. Loh, jelas-jelas ayatnya segala firman-Mu yang Engkau sampaikan kepadaku. Dia nerima firman enggak? Ya iya. Lah ya dia iya. Hmm. Gimana sih? Kalau memang dia itu adalah firman itu sendiri, seharusnya dia itu tidak menerima firman lagi. Tapi faktanya Yesus masih menerima firman. Dia firman yang hidup. Itu pernyataan siapa? Dia menjadi teladan. Itu pernyataan siapa? Pernyataan siapa? Pernyataan dari kelakuan dia, dari perbuatan dia. Aduh, menyatakan saya butuh dia ayat firman. di mana Yesus ngaku bahwa dia adalah firman. Mana? Cari aja situ. Di Enggak Yohanes. ada. Saya ini hafal Bible, enggak ada. Mantap lah, tapi Bapak antikristus. Antikristus itu kalau mengakui Yesus Tuhan. Bukan, antikristus itu yang menolak, namanya anti. Loh, yang Artinya- saya tolak ajaran Yesus yang mana? Adakah Yesus mengajarkan dirinya Tuhan sehingga kami tolak? Bapak hafal Alkitab. tapi Iya, Bapak saya tidak tanya, adakah tahu. Yesus mengajarkan dirinya Tuhan sehingga kami tolak? Sebenarnya perkataan Bapak itu Aduh, betul saya kepada tanya, adakah Bapak. Yesus mengajarkan dirinya Tuhan sehingga kami tolak? Ya Bapak tolak lah, Bapak. Nah ini iya, kan di mana ajaran Yesus bahwa dirinya Tuhan terus kami tolak? Saya bantu jawab Ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Bang, bersama-sama kalau itu dengan apel, Allah. Bang. Saya tanya Dan pernyataan firman itu Yesus adalah sendiri, Bang. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman. Itu bukan pernyataan Yesus, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 14 itu pernyataan Yohanes. Bukan pernyataan Yesus. Mana pernyataan Semua Yesus dia firman? Perkataan Yesus, perbuatan Yesus, perkataan Yesus itu udah menyatakan dia adalah firman. Yang berasal Justru dari perbuatan Yesus, ya perkataan Yesus menunjukkan dia adalah utusan Tuhan. Bahkan ketika membangkitkan Lazarus, dia ngaku utusan Tuhan, bukan ngaku sebagai firman. Lucu ke Bapak Loh, ini. kok lucu? Ayatnya ada kok. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa, ya Bapak, ya dia sambil menengadahkan tangan ke atas tuh. Dia lagi nada hujan atau lagi berdoa di situ, menengadahkan tangan ke atas. Ya Bapak, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Karena aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku, maka aku bersaksi. Ya, karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Begini, Bang. Banyak kisah orang yang mati suri dibawa untuk melihat surga dan neraka. Itu selalu dibawa. Aduh, oleh itu Yesus. jangan dibawa, Bukan Nabi jangan Muhammad yang dibawa Bang membawakan kayak itu. gitu Bang.
Enggak masuk bang. Kita bicara secara akademis bang. Jangan bicara klenik. Ini bicara mimpi kayak orang cari togel aja. Kenapa Nabi Muhammad Enggak masuk itu. menikahi anak masih usia 6 tahun? Apa ini? Mau hujat-hujatan? Nanti kalau saya tunjukkan Tuhanmu kayak germo gimana? Loh, Bukan gitu, Bang. mau saya tunjukkan Tuhanmu kayak germo? Halo, Ini Pak. aja, Pak De, kalau dia ngomong gitu, suruh tunjukkan dalilnya, suruh bacain dari original teksnya. Gitu aja, Pak De. Nggak usah hujat-hujatan bang. Kita bicara Ini, ketuhanan ini. Buktikan saja di mana Yesus itu ngaku firman. Atau tunjukkan kepada saya perbuatan Yesus yang mana yang bisa menjadikan dirinya itu Tuhan. Ayo. Nggak usah hujat-hujatan. Kita bicara secara akademis. Jangan mimpi-mimpi dibawa ke sini. Nggak masuk bang. Kita bukan orang cari togel. Kita cari kebenaran. Iya, Jawab Yesus hotel. itu firman, Pak. Yesus itu firman. Pakai ayat. Yesus di mana Yesus ngomong dirinya Iya, firman. itu semua yang Bapak baca itu menyatakan Yesus adalah firman. Dan kalau Allah dia- nggak didengar. Justru yang saya baca itu menunjukkan Yesus utusan Tuhan. Iya, Yesus utusan Tuhan sebagai firman. Di mana ada firman mengutus firman? Ada aja Anda ini. Apa ya Bapak? Firman Loh. mengutus firman. Lah, Dia itu firman loh Pak. Firman yang hidup. itu yang ngomong sopo? Cindy. Yang bicara siapa? Yesus itu adalah firman itu yang ngomong siapa? Saya ingin Dari pernyataan Yesus sendiri. perkataannya, Adakah Yesus mengatakan dirinya adalah firman? Atau aku adalah firman yang jadi manusia? Di mana? Kita bicara pakai data dong, jangan berasumsi. Karena begini, kenapa saya selalu mengejar data Mbak Sherly, bentar. Kenapa saya selalu mengejar data? Karena di dalam kitab Anda, di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Ini saya lihat Anda masih berdasar pengertian sendiri. Nggak ada data yang bisa Anda tunjukkan. Di Ali Imran 45. Ngapain lari ke Ali Imran? Ya Allah, ya Rabbi. Bible nggak cukup untuk membuktikan Yesus Tuhan. Sehingga Anda lari-lari ke Ali Imran. Ya itu. Bible nggak sanggup menjawab. Dia sanggup lah. Nah ya udah, pakai Bible aja dulu mana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya udah, itu tunjuk menyatakan satu dia ayat di firman. mana Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang jadi manusia. Ayo. Baca aja lah Pak di Yohanes. Aduh, udah. Yang lain aja. Yohanes 1. Udah. Saya nggak mau Yohanes diajak asumsi. 1. Silakan yang lain, Bang Madewa, monggo Bang Madewa. Coba Dewa tanya kepada Bu Sherly ya. Bu Sherly, Iya ketika Pak. Yesus itu adalah firman dan menjadi firman, apakah Allah Bapa masih bisa berfirman atau tidak? Ya bisa lah. Namanya sang sumber. Iya, Tuhan Berarti Yesus adalah itu dua kan firman di sini ya. Firman Allah Bapa dengan firman Yesus. Dua bukan firman gini berarti loh ya. Pak. Gini, Yesus kan adalah sang firman. Dia datang ke dunia kan untuk memperkenalkan Bapa itu, memperkenalkan sumber sang firman itu, Allah Bapa yang mau disembah itu. Tugas dia ke dunia Iya, kan untuk artinya ada dua firman di sini. enggak Ada dua firman loh. Bapa, ada firman Yesus. Betul? Bukan. Lah, Yesus firman bukan? Yesus firman bukan? Iya, firman. Beliau firman. Apakah ketika firman itu menjadi Yesus, Bapa masih bisa berfirman lagi tidak? Ya masih lah. Nah, berarti ada dua firman di sini. Tapi Firman kan Bapa. kekuasaan itu sudah diserahkan kepada Saya nggak Yesus. nanya ketika- kekuasaan, Mbak. Hah. Saya nggak nanya kekuasaan. Artinya Yesus ada dua firman di sini. Firman Allah Bapa sama firman Yesus. Berarti Bukan. artinya jika Firman Bapa itu kan firman, perkataan. Yesus menerima firman, artinya firman. Bukan. Lah, Yesus itu Bukan adalah perkataan. firman. begitu. Iya, perkataan Bapa. Dia diutus ke dunia jadi manusia untuk mengabarkan kabar keselamatan, untuk memperkenalkan
sang pencipta itu, sang Bapa itu. Tugas dia ke dunia itu. Lah, kalau itu betul, Yesus memperkenalkan sang penciptanya. Artinya Yesus bukanlah sang pencipta. Yesus Iya, hanyalah Firman. utusan, hanyalah manusia yang berasal dari firman. Artinya ketika Tuhan berfirman, jadilah Yesus. Begitu. Betul tidak? Bukan gitu, bukan kayak gitu. Oh, bukan Ya, begitu lagi. Salah bukan- lagi. Nah, bukan pada seperti- saat Yesus menjadi firman, apakah semua perkataan Yesus itu adalah firman? Semua Iyalah, tanpa semua lah, terkecuali. semua lah, semua. Baik, Bahkan tubuhnya pada pun saat firman. Yesus brojol, Iya, pada saat Yesus brojol dilahirkan, Yesus mengatakan, "Oe, oe," itu firman bukan? nah, Bapak itu udah pertanyaan anak SD itu. Itu firman juga. Semua dia itu adalah firman. Nggak apa-apa. Mau anak SD, anak PAUD nggak apa-apa. Iya. Baik. Ketika Tapi Yesus kan nggak menjadi ada- firman kan nggak ada di, dan Pak, semua Bapak gini, perkataan Pak, itu adalah kan firman. nggak ada dituliskan Ya. oe firman gitu kan, nggak ada dituliskan di Alkitab kan? Yang ada di Alkitab lah Bapak. Lah, Ini pun kita kan sepakat tadi, apapun yang dikatakan. Baik, loh, sekarang firman apapun itu yang dikatakan sama Yesus, ketika Yesus berubah menjadi firman, semua perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman. Pada saat Yesus oe, firman bukan? nggak ada di Alkitab. Kalau kita nggak ada di Alkitab, nggak usah kita bilang kayak gitu. Ya berarti bukan, begitu saja jawab bukan. Enggak, Berarti memang bukan, nggak ada di begitu Alkitab. saja. Memang nggak ada di Alkitab oe firman. Artinya Iya, ini nggak ada kan? Iya, artinya ketika oe itu artinya bukan firman, kan begitu. Betul tidak? Ya. Betul atau tidak? Ya betul Bapak, ini ada aja. Nah, itu artinya ternyata pernyataan ibu yang mengatakan kalau Yesus itu adalah firman, tapi ketika Yesus mengatakan oe itu bukan firman. Nggak Yesus ada bukan itu di firman, Alkitab. kalau Bapak begitu. ngulang-ngulangin aja Bapak. Ada aja. Nampak kali Bapak mengajarkan Ya yang aneh. iya, kan seperti itu, Bu. Betul tidak? Bapak yang serius lah. Baik, Yang saya firman. Berarti Yesus lahir nggak normal, Saya dia ulangi, nggak nangis saya ulangi. gitu. Karena setiap bayi yang normal lahir pasti nangis. Jangan langsung terus digiring ke kemana nanti. Inilah awalnya ini kita diskusinya awalnya bagus-bagus. Terus kalian menggiring kami untuk Iya. gimana supaya emosi, gimana supaya begini. Janganlah kayak gitu Pak. Yang diskusi yang bagus lah. Saya kan bertanya di sini, bukan menggiring. Tapi Sesuai nggak dengan ada di apa dalam yang Alkitab. perkataan Bu Sherly. Nggak ada di Alkitab kayak gitu. Masa ada di Alkitab? Nah, begini pertanyaan dari saya tadi mengatakan, apakah ketika Yesus menjadi firman, semua perkataan Yesus yang keluar dari mulutnya itu adalah firman? Saya tanya dulu. Iya, sesuai yang di Sepakati dulu. Alkitab itu. Sesuai yang di Alkitab. Nah, kalau sesuai dalam Alkitab mengatakan semua perkataan dari mulut Yesus adalah firman. Pada saat Yesus berojol, oe, firman juga itu. Ada aja Betul Bapak tidak? ini. Nggak ada itu, nggak ada di Alkitab Tidaklah, itu kan dia bukan berkata ke orang yang harus didengar. Berarti bukan firman, kan begitu, bukan firman itu. Betul. Iya, bukan firman itu. Ya, Berarti intinya firman kalau Yesus itu bukan berdasarkan pada saat Bible, oe. Bang. Iya, Bang Dewa. Kan dia Iya. bilang harus berdasarkan Bible ya, Bang Dewa tadi ya. Berarti memang nggak ada statement Yesus menyatakan dirinya adalah firman. Apalagi firman menjadi manusia. Selesai. Lanjut, Bang. Begitu ya Mbak Sherly ya. Ternyata Yesus itu bukan firman semuanya. Artinya semua yang keluar dari mulut Yesus ternyata bukan firman. Kan mudah begitu. Betul tidak? Maksudnya Yesus itu menerima firman. pesannya kepada manusia, itu yang dimaksud firman. Apa yang dipesankan, pesan karena kepada manusia. dia tidak berbohong, ya. Terus ya, pada saat Yesus menerima firman dari Bapa, artinya berarti firman menerima firman. Begitu, Mas. Tidak, karena Yesus itu Allah itu sendiri, itu yang kami yakini. Oh, Yesus itu Allah itu sendiri. Ya, Ini karena bagus dulu ini.
Karena zaman dulu, saat zaman Nabi Musa, Allah itu datang berbicara menyerupai cahaya, menyerupai api. Jadi manusia kan pasti takut gitu. Terus? Lalu dia datanglah menyerupai manusia untuk menebus dosa. Menembus dosa siapa, Mas? Menebus dosa yang percaya kepadanya. Percaya kepadanya sebagai Ya. sebagai apa? Percaya kepadanya sebagai apa? Jawab, gue jawab. Mau jawab sebagai Tuhan, nanti ditanya mana ayatnya. Nggak dijawab sebagai Tuhan, imannya sebagai Tuhan, atau repot. Maju kena, mundur kena. Aduh, pusing dah. Silakan Pak De. Yang gampang-gampang Iya, aja, mau Bang jawab Dewa. sebagai firman, mau jawab sebagai Tuhan, mana ayatnya? Kan gitu. Kalau nggak dijawab sebagai Tuhan, imannya sebagai Tuhan, maka sebenarnya Bang Dewa mah kalau kasih pertanyaan yang gampang-gampang aja, kasihan, nggak nyampe nalarnya mereka. kan padahal udah saya jawab tadi ya. Dia kan mengatakan Yesus itu Allah sendiri. Padahal ketika Yesus bangkit itu dia ngaku punya Allah. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Lah kok Yesus itu Allah sendiri nih, logikanya gimana? Belum lagi Paulus mengatakan, meskipun banyak Allah baik di bumi maupun di surga, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan yaitu Yesus. Lah kok Yesus itu tetap Allah itu sendiri, ini dalilnya mana gitu loh. Tidak didukung oleh Bible. Yesus ngomong begini, jangan menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya satu Allahmu yang di surga. Matius 23 ayat 9. Kok masih juga mengatakan Yesus Allah itu sendiri? Ini kan ketampol sama Bible sendiri Anda bro, kalau begitu bro. Coba Pak De, tolong dibacakan sama dia Yohanes 5 nomor 26, apa yang dia pahami dengan ayat itu? Coba Pak Swissbeng. Apa yang Pak Swissbeng pahami dengan ayat itu ya? Yohanes 5:26. Silakan. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya jelas beda ini dua orang ini. Bapak punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Kata-kata yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu sama hanya dengan saya seorang Mahadewa, satu dengan Bang Sugi, satu dengan Pak Sugi, satu dengan Bang Juma, satu dengan Mbak Ben, yang artinya itu satu misi. Satu misi, satu visi, mengajarkan mengenai soal pengajaran yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Kabur itu ya. dia, Bang Dewa. Oh kabur, kemana kaburnya itu? Bingung dia, maju kena, mundur. Saya Bang pernah Jo, ditanya terima kasih begini, banyak, Bang Jo. siapa yang berani mengatakan aku dan Bapa Doain adalah juga. satu, aku dan Allah adalah Sekali satu? lagi. Saya berani, saya bilang, aku dan Allah adalah satu. Dalam konteks apa? Visi misi. Allah menghendaki manusia itu kembali kepada jalan yang benar, yaitu hanya menyembah Allah, dan saya juga menghendaki manusia menyembah Allah saja. Satu misi. Tapi kalau satu pribadi saya nggak berani. Aku dan Allah adalah satu dalam konteks satu pribadi, ya nggak berani. Dalam konteks ketuhanan, ya nggak berani. Oh, saya bukan apa-apa. Tapi dalam konteks visi misi saya berani. Aku dan Allah satu. Satu apa? Ya udah, Satu visi misi. Ya iya benar itu satu visi misi. Nah iya, kalau satu visi misi berarti Menyelamatkan manusia. tidak bisa disamakan. Gitu loh. Bisa disamakan. Bisa disamakan tapi nggak bisa dibedakan. Bisa dibedakan tapi satu kan satu mereka. Gini loh, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Itulah Trinitas, Mbak. Gitu. Kamu ini Trinitas aja nggak ngerti gimana sih? Maksud saya ajarin. Lebih pintar dari saya Aduh, ternyata. duh.
Iman saya makin Iya, ada kuat tadi. dengar Bapak, Pak. Berarti kayak Iman sapu saya lidi dengar dong Pak. Bapak. Bapak Diikat seorang jadi satu muslim gitu ya aja. Pak ya. Gini, Ini Kayak sapu tapi lidi gitu ya Pak faktanya maksudnya ya. faktanya bisa dibedakan dan bisa Ya, ya, ya. dipisahkan. Oh. Mana buktinya? Ketika Yesus dibaptis di dalam Matius 3 ayat 16-17, Yesus dibaptis, ya, di atasnya ada Roh Kudus, dari langit ada yang berteriak. Ini satu apa tiga? Hah? Satu lah. Loh kok satu? Yang satu lagi direndam, yang satu terbang di atasnya, yang satu lagi teriak di surga. Kok satu? Dalam waktu yang sama di tiga tempat yang berbeda. Bagaimana ini satu? Ya itu Coba. tadi firman yang itu Halo, tadi Pak. yang dia bilang kehidupanku beda kan, kehidupan Bapak masih di sorga sementara dia kan Nah pakai iya, itu firman artinya di tidak dunia. satu, Bu. Itu artinya dua. Mana Tiga sama yang melayang. Tiga sama yang melayang. Gini deh, Iya. gini ya. Ketika Anda menyebut Yesus, apakah otak Anda membayangkan Bapa? Ketika Anda menyebut Bapa, apakah otak Anda membayangkan Roh Kudus yang seperti burung merpati? Ketika Anda menyebut Roh Kudus, apakah otak Anda membayangkan Yesus yang seperti bintang film? Sehebat apapun, Bu, otak Anda tidak bisa menyatukan tiga pribadi menjadi satu pribadi, tiga wujud yang berbeda menjadi satu wujud. Nggak akan bisa. Bahkan Einstein sekalipun, ya Yang tidak bisa tiga itu. yang dibayangkan. Yang orang udah satu kok, ya satu lah. Sekarang Tiga, tapi ketika Anda yang menyebut satu yang Yesus, apa yang terbayang oleh Anda? Yang terbayang di otak Anda apa ketika menyebut Yesus? Apakah Anda membayangkan burung merpati? Enggak, Allah Sang Pencipta. Allah Sang Pencipta itu menurut kitab Daniel 3 ayat 7 ayat 14 itu dia usianya sudah renta. Sementara Yesus digambarkan pemuda ganteng. Apakah ketika Anda menyebut Yesus, Bukan. otak Anda membayangkan Saya orang yang menyebut sudah tua Yesus. renta? Enggak, Halo, ketika Pak. saya menyebut Halo. Yesus, saya tertuju kepada Allah Bapa. Walaupun saya menyebut Roh Kudus, Halo. saya juga tetap Wajah tertuju kepada Allah wujud Bapa. Bapak dan wujud Yesus itu beda, Mbak. Anda jangan membohongi, Mbak. Ya, Ketika aku Anda mengenal menyebut Sang Bapa saya, itu dari Yesus. tapi Anda nggak bisa menyamakan wujud ini sama, nggak bisa. Yang tergambar di dalam otak Anda ketika Anda menyebut Yesus seperti yang terpampang di dalam foto-foto di rumah Anda. Nggak mungkin Anda membayangkan yang sudah tua renta itu, nggak mungkin. Saya menyembah Sang Bapa itu melalui nama Tuhan Yesus. Halo. Ini siapa yang ngomong yang tiba-tiba ada perempuan satu lagi ya? Halo, ada Bu. Halo, yang mana nih? Moncot ya? Halo Bandung. Oh, nggak ada. Ya udah, lanjut. Silakan Bu Sardi. Ya, saya mengenal Tuhan itu, mengenal Sang Pencipta itu dalam nama Tuhan Yesus. Oke, saya tanya deh sama Mbak Shirley. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan bukan Tuhan, Oke, Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan, Bapak Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Nggak ada satu. Tunggu pertanyaannya. Bu Sarli, Nih, Yesus saya kasih sama dengan perumpamaan nih. Bentar, Bang. Bu, Yesus sama dengan Bapak ya? Bentar, sedikit. Sugi manusia bukan? Bukan. Segi yang mana sih? Saya manusia bukan? Ya, Manusia bukan? manusia. Bang Dewa manusia bukan? Halo Pak Suki. Bentar, sedikit, Bu. Iya, nanti, bentar. Saya mau sama Serdi dulu. Bang Dewa manusia bukan? Bukan. Manusia, Bang Juma manusia bukan? Bukan. manusia. Ada berapa manusia? Saya hitung 5 ya. Ada berapa manusia? 5. Ayo, Sugi manusia, Bang Dewa manusia, Bang Juma manusia. Ada berapa manusia? Satu manusia gitu? Keimanan Kristen nggak seperti itu loh, Pak.
Makanya iman itu harus sesuai logika dong. Tadi saya Enggak, tanya, Roh Kudus Tuhan, Beda. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Gimana? Yesus beda loh Pak. beda. Beda. Iman Kristen sama iman Islam. Nah ini orang Kristen itu 1 tambah 1 tambah 1 aja nggak ngerti dia. Iya, dengarlah Pak. Kalau iman Islam harus masuk logika. Kalau iman Kristen melebihi logika Lah, itunya. itu bukan melebihi logika itu. Itu membuat logika tumpul. Betul. Tidak masuk di akal, tidak ada yang mustahil. Bukan tidak masuk di akal, Jul. Bertentangan dengan akal sehat. Itu Iya, yang benar. bertentangan dengan akal sehat. Bukan. Loh. Kalau iman itu gini loh Pak, iman itu adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Itu Bu, iman. Iman berasal dari mana, Bu? Iman berasal dari mana? Dari Iman berasal dari mana? pembelajaran. Dari belajar Dari dulu, pendengaran. baru dilihat. Iya, Baru dari dilihat. pendengaran. Bacalah Alkitab. Iya. Iya, iman iya, itu berasal baru- dari pendengaran. Iya, Iya. masuk ke otak ibu. Kalau nggak disortir di Iya. otak ibu, nggak bisa, Bu. Iya, itulah kenapa Loh, manusia itu punya Buktinya iman, saya sedangkan kan binatang nggak saya punya iman. beriman sudah masuk ke otak saya. Bapak Bu, nggak Bu, beriman karena nggak Yesus masuk. ngomong kan? begini, ya. Eh, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal dipakai, Bu, ketika Anda beriman. Lah ini Anda saya tanya, akalnya hilang. Hah? Segenap akal budimu. Nah, iya. Segenap akal budimu, akal dipakai. Artinya segenap pemikiranmu, segenap Nah, iya. pemikiranmu. Betul, artinya akal harus dipakai, Aku Bu. masuk akal. Ketika Makanya ada aku 3 beriman. Tuhan, kenapa Anda katakan 1 Tuhan? Jelas-jelas di situ ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1 katanya. Jelas-jelas ini 3. Bapa bukan Itu Yesus, bukan Yesus seperti bukan. itu. Apalagi kalau Anda lihat di Prinsip Trinitas, ya. Di situ kan Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Roh, Roh bukan Bapa. Tapi ketiganya adalah Tuhan. Coba Anda lihat Prinsip Trinitas itu. Ya, Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. Ada berapa? 3. Tapi Saya ketiganya gini loh. adalah Tuhan. Makanya di dalam 2 Yohanes 5 ayat 7, ya, di surga nanti ada 3 kesaksian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada berapa? 3. Jangan dikatakan 1 dong. Ah, Tiga. Udahlah yang 3 kita lah 3. 1 Yahudi, 2 Kristen, 3 Islam. Udahlah kita telah 3. Oke, yang lainnya lanjut. Saya mau siap-siap.